penyebab orang bisa menjadi panjang umur. Jadi pertama apa tadi Pak? Apa tadi pertama? Apa yang pertama tadi? Yang menyebabkan panjang umur? Membuat orang lain senang, dalam tanda kutip senangnya untuk lebih ke kebaikan. Yang kedua, tidak nyakitin orang lain. Ya, yang ketiga, menghormati orang yang lebih tua. Ya, kita lanjutkan. Wasilaturahim. Silaturahim. Kita sering dengan silaturahim. Apa silaturahim? Hah? Ya, silaturahim itu kalau bahasa kita itu ya memperkuat buah lah gitu, datang lah gitu, kan gitu kan. Bahasa kita keren itu ya silaturahim. Datang ya ke rumah saya yang ngapain silaturahim. Jadi ternyata wasilaturahim atau silaturahim bahasa kita itu adalah sama halnya memperpanjang umur. Pernah dengar hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa kata hadis Nabi? Barang siapa yang sering bersilaturahim maka dipanjangkan umurnya. Atau juga ada hadis yang lain mengatakan maka diperluas rezekinya. Pernah dengar hadisnya? Pernah? Pernah? Pernah nggak? Pernah. Berarti di sebenarnya konteksnya sama, rezeki, umur, ya tetap ini. Nah, jadi sering-seringlah bersilaturahim daripada hidup kerjaan. Ya main-main kemana tuh masa pakai silaturahim. Nah, tapi jangan gibah, jangan gibah. Jadi nanti pulang-pulang kerja ujung-ujungnya marah-marahan sama istirahat. Mendingan pergi ke tetangga bersilaturahim, tapi jangan menggibahkan. Ternyata itu juga memperpanjang umur. Terus berikutnya, wa ayyakula hina yusbih, dan setiap hari wa ayyakula hina yusbih, khususnya yusbih itu selamat pagi bahasa Arabnya apa? Selamat pagi. Kalau bahasa Inggrisnya selamat pagi itu good morning. Kalau selamat pagi bahasa Arabnya apa? Hah? Selamat pagi bahasa Arabnya apa? Nah, ini pernah saya sampaikan ke anak murid saya. Kamu nanti cita-citanya apa? Cita-cita saya Pak, nanti ke Arab Saudi jadi ustaz, bla bla bla. Nah, kalau saya dengan mau jadi ustaz, nanti datang ke Mekah, kamu pengen berak. Terus kamu nggak tahu jalan, gimana kamu ngomong orang Arab? Ya WC lah salahnya apa? Mama salah gitu kan? Orang Arab ingin itu. Ada setidaknya yang formal itu kita tahu. Selamat pagi bahasa Arabnya apa? Hah? Selamat pagi Pak. Apa selamat pagi bahasa Arabnya? Pagi bahasa Arabnya apa pagi? Yusbih. Nah, itu pagi. Di yusbih. Jadi wa ayyakula hina yusbih, dan berkata juga atau mengucapkan atau berdoa dalam ucapannya hina yusbih, setiap hari membaca, setiap hari khususnya pagi. Jadi membaca kalimat ini khususnya pagi. Tumsi itu siang atau sore, atau siang ke sore-sorean. Tumsi sore, kulla yawmin salasu marratan, setiap harinya membaca salasu marratan. Salasa apa itu bahasa? 3. Salasu marratin, sebanyak 30 kali marratin. Berapa? Apa yang dibaca? Subhanallah walhamdulillah dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya kita membaca muji-muji Allah ketika hendak masuk pagi dan masuk ke sore. Kapan tuh ke sore-sore? Berarti menjelang
menjelang maghrib. Nah, itu. Jadi yang tadi azan siapa Pak pasti? Tadi maghrib siapa yang azan? Pak Firman ya? Pak Firman. Nah tadi kan ada puji-pujian ya? Nah itu. Jadi kalau ada orang yang ngomong hari ini, masih ada yang ngomong hari ini sebelum azan itu ada orang yang puji-pujian bid'ah. Nah berarti dia nggak baca ini sertifikat ayat. Nah lanjutkan. Kita cepat-cepat aja biar habis biar selesai. Wa an yataharraza an qat'il asjar, dan di samping itu janganlah qat'il asjar. Qat'il bahasa Arabnya qat'il apa? Qat'il itu artinya memutus atau dipotong. Ada satu hadis Nabi hadis Nabi mengatakan begini. Ya, jika kata insan kotoran, ya kan? Jika kata insan kotoran, barang siapa yang meninggal maka kotoran terputus, ya kan? Kotoran itu terputus. Nah kalau seandainya kotoran berarti adalah memotong. Dan di samping itu, kotoran barang siapa seseorang yang memotong asjar pohon yang besar itu asjar kayak ini. Itu juga ada pos baru di depannya ada pohon. Itu termasuk dengan asjar. Pohon yang rindang, pohon yang sejuk. Dan janganlah kamu memotong asjar, pohon yang rindang yang sejuk. Ar-rubbah. Jadi jangan sampai kalian, kata kitab ini, sering atau suka memotong pohon yang rindang. Jadi atau pohon-pohon yang rindang. Jadi sebenarnya kalau kita memotong pohon yang rindang, sebenarnya mengurangi juga umur. Nah, ini kenapa lagi? Kok bisa motong pohon ujung-ujungnya tujuannya apa namanya? Umur kita, apa hubungannya kan gitu kan? Kalau cuma baca itu doang, kalau kita nggak belajar sama guru, pusing Pak. Ternyata maksudnya adalah bayangkan kalau manusia memotong pohon yang rindang yang hijau semua di muka bumi ini, maka paru-paru kita habis. Ya kan? Maka disebutlah di Kalimantan atau di Sumatera itu disebut dengan paru-paru dunia. Ini maksudnya kita aja yang nggak tahu maksudnya. Maka dari ketika ada pohon yang rindang, sebenarnya mereka yang dimaksud pohon itu adalah mengeluarkan oksigen untuk kehidupan. Kita keluarkan dari hidup karbon dioksida, dan itu yang diserap oleh daun. Coba cek lagi di bawah. Itu pelajaran IPA ya. Nah, kitab ini sebenarnya menerangkan itu. Cuman kita kan nggak tahu apa hubungannya potong pohon sama kehidupan. Semakin banyaknya pepohonan yang rindang, maka kesehatan manusia itu semakin bagus. Coba orang-orang di kampung sono tinggal di pegunungan, itu sehat-sehat semua, panjang umur. Tapi coba lihat orang di kota, udah bengeng, sekian udah bengeng, gitu kan? Makannya yang kresek, gitu kan? Itu bedanya. Jadi kitab ini menjelaskan adalah bahwa jangan suka memotong atau memangkas pohon yang tidak ada yang tidak ada bikin kitanya mengganggu dan main potong aja. Itu bahasa. Kita lanjutkan. Illa ada kecualinya. Illa endus burura terkecuali
kecuali dalam keadaan darurat. Misalnya bikin rumah yang nggak mungkin dong rumahnya pohonnya di dalam rumah, atau misalkan pohonnya itu bisa tumbang mencelakakan orang, atau mungkin takutnya nanti kalau seandainya pohon itu lapuk menimpa orang, nah itu beda lagi. Tapi kalau seandainya pohon semakin banyak, lalu kita ingin menebang saja, maka itu yang dilarang oleh dalam kitab Tahrim Ta'an. Intinya adalah orang atau manusia itu disuruh untuk menjaga alam. Ini hampir habis, tapi saya ingin menjelaskan ini dulu. Ada dalam satu Al-Quran, ayat Al-Quran menjelaskan begini: telah nampak kerusakan di udara dan di laut oleh perbuatan tangan manusia. Pernah dengar apa? Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'da alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Zaharal fasadu fil barri, telah nampak kerusakan di darat, wal bahri, di laut. Bima kasabat aydin nas, ulah perbuatan tangan manusia. Coba lihat, darat, pohon dihantam semua, di laut ada buta harimau, karang-karang itu pada mati semuanya, ya kan? Dibor, habis itu airnya sudah terpengaruh dengan minyak, itu kan mempengaruhi. Akhirnya apa yang terjadi? Pohon sudah gundul, banjir. Nah itu ulah siapa? Ulah tangan manusia. Nah, itu maksud dari itu. Ulah tangan manusia sendiri. Nah itu, ini berhubungan dengan itu sebenarnya. Kita lanjutkan. Jadi jangan sampai kita hanya main nebak pohon aja dulu. Wa isbahul wudu, dan melakukan atau mengerjakan wa isbahul wudu, menjaga wudunya dengan sempurna. Nah itu sudah kita bahas kemarin. Ini diulang lagi. Wassalati bil ta'zim, itu yang kemarin lagi diulang lagi. Berarti salat dengan ta'zim. Paham salat ta'zim kemarin? Kalau pengajiannya setiap hari ketemu ta'limnya pasti tahu. Itu sebenarnya kalimat yang diulang-ulang. Kalau nggak hadir waktu itu pasti tahu apa yang dimaksud salat yang ta'zim. Saya ulangi, wa isbahul wudu, menyempurnakan wudu. Kenapa wudu itu bisa sehat? Sudah dijelaskan dulu. Wassalatu bil ta'zim, salat dengan ta'zim sudah kita jelaskan apa yang dimaksud dengan salat ta'zim. Wa hifdzis sihhah. Ulangi, wa hifdzis sihhah, dan memelihara kesehatan. Jadi wa hifdzis sihhah, memelihara kesehatan. Jangan sampai nanti kita kalian sehat tapi tidak pelihara kesehatan. Jadi bukan berarti hanya mengharap ya Allah sehatkan saya ya Allah, tapi enggak memelihara kesehatan, nggak ada juga. Jadi bukan hanya meminta doa-doa, dengan doa itu bisa kita yang sehat, dengan kita tidak menebang pohon kita yang sehat, bersilaturahmi kita yang katanya bisa menambah umur, tapi tidak menjaga kesehatan sendiri, tetap mati. Makanya ini sebenarnya kita diajarkan bukan hanya meminta, tapi juga melaksanakan ibadah kita sendiri, menjaga kesehatan. Wala buddha ayyata'allama syai'an, dan janganlah engkau sampai tidak tahu tentang ilmunya. Tibbin itu asal katanya adalah tobib itu artinya dokter, tibbin itu artinya kesehatan. Jangan sampai kamu terlalu tidak tahu bagaimana ilmu kesehatan. Setidaknya ini, kalau makan ini kata dokter mah nggak boleh. Kalau seandainya kita penyakitnya kayak saya penyakitnya lambung, jangan terlalu makan pedas. Ketika kita ini sudah tahu, maka kita bisalah agak sedikit kurangkan. Nah, itu termasuk memperpanjang umur. Kalau semuanya udah
kita lakukan dan kita sudah paham, maka kitab ini sudah selesai kita pelajari. Ta'lim ta'lim. Terus. Nah, ada pertanyaan? Udah ada belum? Belum. Nah, ada pertanyaan enggak? Sebelum kita tutup. Pertanyaan? Jadi kita tak bakalan terkenal dengan pembahasan ta'lim ta'lim. Sudah selesai lah kitab ta'lim ta'lim. Ada pertanyaan Pak? Itu sudah selesai ya. Udah nggak ada lagi yang dibahas dalam kitab ta'lim ta'lim. Kalau sudah tidak ada, kita tutup. Allahumma inni astaudimuka ma 'allamtani. Allahumma inni astaudimuka ma 'allamtani. Ya berapa? Allahumma inni astaudimuka ma 'allamtani. Allahumma inni astaudimuka ma 'allamtani. Fardudhu ilayya, fardudhu ilayya, fardudhu ilayya, inda hajati wa la